Kids. Hai kids, apa kabar? Ketemu lagi bersama Kylie pada pagi hari ini. Dan hari ini kita ingin berbicara mengenai topik yang menarik, yaitu tentang uang. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu sehingga Engkau telah memberkati kami dengan hari ini, sehingga kami bisa bangun pagi hari, kami bisa melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang terus berkati kami, jagai kami, sertai kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pakai kami menjadi ladang yang subur yang bisa menghasilkan buah. Kiranya Tuhan yang terus jadikan kami sebagai pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya uang. Nah, semua orang pasti senang kalau punya uang ya. Siapa yang di sini tidak suka punya uang? Boleh angkat tangan? Enggak ya, semua orang pasti senang ketika punya uang. Uang sendiri bukanlah sesuatu yang jahat. Uang sendiri bersifat netral, yaitu kita bisa pakai untuk kebaikan atau kita bisa pakai buat kejahatan. Contohnya kalau kita mau pakai uang untuk kejahatan, kita misalnya berfoya-foya, menghabiskan uang untuk beli sesuatu yang tidak baik. Kalau kita mau pakai uang untuk kebaikan, bisa juga. Kita bisa persembahkan uang itu ke gereja, dipakai untuk pelayanan, dan banyak hal. Jadi kita melihat bahwa uang sendiri bukanlah hal yang jelek. Uang sendiri adalah berkat dari Tuhan. Nah, yang jadi jelek, yang jadi jahat kalau kita mencintai uang. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ya, bukan uangnya akar segala kejahatan, yaitu cinta akan uang itu. Begitu ketika kita mencintai uang lebih daripada Tuhan, itu yang jadi bahaya. Makanya kalau kita punya uang, terus kita nggak mau kasih persembahan, kita lebih suka uangnya, nah itu yang bahaya. Karena kita lebih mengasihi uang itu daripada mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika Tuhan kasih berkat, kita mau kasih berkat juga buat pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Nah, maka dari itu kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan dengan uang kita atau harta yang kita miliki. Yuk kita buka di Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Ada buka Alkitab kan? Kalau sudah, Kylie akan bacakan ya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wah, satu janji yang luar biasa bukan? Bahwa kita akan mempunyai lumbung yang berlimpah-limpah, punya pemerahan yang meluap-luap, artinya apa? Punya kelimpahan harta, punya kelimpahan berkat. Luar biasa. Siapa yang mau hidupnya seperti ini? Pasti semua mau. Tapi tunggu dulu. Seperti yang pernah Kak Eli katakan, bahwa janji Tuhan itu ada syaratnya. Ketika kita mau menerima supaya lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kita diisi sampai meluap-luap, itu ada syaratnya. Yaitu yang syaratnya di ayat yang 9. Kita muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berbicara tentang apa yang kita miliki harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan sendiri, bukan untuk keegoisan sendiri. Kalau kita dapat berkat, kita mau apakan berkat ini? Kita mau pakai buat memuliakan Tuhan, atau kita mau pakai untuk menyenangkan diri kita sendiri? Nah, hal yang menarik juga ketika kita baca Amsal, dikatakan bahwa ada orang yang menabur banyak tetapi tidak pernah kekurangan, ada yang menabur sedikit tetapi selalu kekurangan. Maksudnya apa? Bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan datang dari harta yang kita miliki. Ketika kita punya harta yang Tuhan titipkan, kita mau apakan harta ini? Mau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Wah, dipakai untuk kemuliaan contohnya gimana Kak Eli? Nah, misalnya ketika kita lagi sekolah minggu, kita punya kelas, kita punya proyek untuk mendukung anak-anak di desa mana. Nah, kita mau kasih uang kita untuk supaya orang lain juga bisa menikmati apa yang sudah kita nikmati di kota. Atau misalnya kita melihat teman kita di kantin nggak bisa jajan karena nggak punya uang. Kita punya uang lebih, yuk kita bagi sama-sama supaya
teman kita juga boleh merasakan berkat Tuhan melalui hidup kita. Dan biarlah dia memuji Tuhan, bukan memuji kita loh, bukan karena kita yang baik. Karena kita telah dititipkan berkat sama Tuhan, kita bagi berkat yang dari Tuhan supaya dia memuliakan Tuhan. Nah, itu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan setelah itu nanti kita akan menerima janji Tuhan bahwa kita akan diberkati, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Bukan cuma ngomongin harta ya, tapi kesehatan, kekuatan, supaya kita bisa terus menjadi berkat. Karena kenapa? Karena kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita tidak dijuluki, dia mah pelit, kalau punya apa-apa nggak mau bagi. Itu berarti tidak memuliakan Tuhan ya. Karena orang mencap kita bukan sebagai anak Tuhan yang baik hati, tapi sebagai orang yang pelit atau yang dia mah kalau punya uang suka ngabis, ini egois. Pokoknya buat dia sendiri, nggak ingat orang lain. Nah, jangan ya, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Biar ketika orang lihat kita yang dapat berkat dari Tuhan, terus kita bagi, terus dia bilang, wah kok anak itu baik ya? Dia kok mau bagi-bagi apa yang dia punya? Padahal dia masih kecil, padahal dia masih remaja. Dengan seperti itu, orang akan bertanya-tanya kenapa kita murah hati. Yaitu maksud tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Kita bisa bilang, saya murah hati, saya baik karena Tuhan telah baik terlebih dahulu pada saya. Ini berkat yang datang dari Tuhan, bukan dari saya. Dengan seperti itu Tuhan yang dimuliakan. Yuk kita memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Kita mau bagikan sama orang lain, kita mau share apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami ucap syukur karena Engkau begitu baik, telah memberkati kami berlimpah-limpah, dan kami pun ingin memberkati orang lain Tuhan dengan apa yang kami miliki supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan supaya mereka memuji kami, tetapi supaya mereka tahu bahwa kami diberkati oleh Tuhan kami yang hidup, dan mereka boleh merasakan berkat dari Tuhan yang hidup sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Dadah! Impact Kids.